dijalankan di gambar ini, kalau ada kotak itu namanya assembly. Nah, di sini ini kotak yang pertama, box yang pertama, garis putus-putus. Ini menggambarkan alternator, ya kan, alternator. Nah, ini alternator, ya kan. Di dalam alternator terdapat ada kumparan, ada rotor dan kumparan medannya, atau yang kita sebut dengan kumparan bintang ini kan, ya kan, yang menghasilkan tegangan listrik, dan ini medan magnet. Kemudian di dalam alternator terdapat juga namanya sebuah dioda. Ya, kemudian dia keluaran dan fungsi ini ada terminal-terminal. Ini ada ditulis di sini. Ya. Yang kedua, ya kan, assembly yang kedua, paket yang kedua, gambar yang ini adalah pengatur alternator atau yang kita kenal dengan regulator. Ini dia tak yang kedua. Ya kan, dia terdiri dari beberapa terminal. Nah, kamu bisa lihat ini terminalnya, ya kan, terminalnya kamu zoom, ya kan. Ya, itu namanya regulator. Yang ini namanya alternator. Kemudian dia akan terhubung. Kemudian ada lampu pengisian. Ada sekring mesin, ada kunci kontak, ini kunci kontak. Kemudian ada lampu pengisian ya kan. Sekring mesin, ada sekring, box sekringnya nggak ada. Oke. Kemudian ada baterai, ini baterai. Ya, ini baterai, kita zoom. Kemudian ada kunci kontak. Oke, ini bagian-bagian. Ini kalian perhatikan, ini kelihatan di zoom gambar ini, ya kan? Ini yang jenis pengisian regular. Kemudian ini adalah dengan sistem IC regular. Yang kita pelajari sekarang ini adalah yang sistem regulator mekanik. Bisa dipahami? Oke. Kemudian di gambar ini kita akan menjelaskan posisi-posisi terminal. Kemudian mana kode-kode ini? Di box ini ada kode N, ada B, ada F, dan ada E. Coba kamu lihat N, B, F, E. Nah, ini dia. Ya kan? Ini dia. N, ya kan? Nah, coba kita ambil yang udah terbuka lah ya. Kita ambil dulu sebentar. Di sini di alternator ini, di buku ini ada terminal N, ya kan? Ini netral dari gulungan gulung pengisiannya. Ini N, ini dia di sini. Ini kan? Ini terminal N, ya kan? Kemudian terminal B, ya kan? Ini B, yang besar. Ini B. Ini B kan? Nampak kan? Kemudian F, ini pembuat untuk magnet, ya kan? Lux. Itu loop dia terhubung ke E nanti. F, ini F sebelah kiri. Kemudian satu lagi adalah E. Ini harus fungsi setiap ini harus kamu pahami. Di teori akan dibahas. E ini adalah massa, F ini untuk bikin medan magnet, B ini tegangan keluaran dari bukan dari baterai, dari sistem pengisian. Ini dari alternator. Kemudian N ini adalah harus untuk pengontrol tegangan ke alternator. Ini penterminalan. Oke, ini sama dengan ini. Oke. Nah, kemudian penterminalan di regulator lagi. Kotak ini kan? Ini kan satu kotak. Ya kan? E, F, B, N, I, G, L. Ya kan? Nah, yang mana kabelnya ini? Dia ada 6 jumlahnya. Mana yang untuk E, mana yang F, mana yang B, mana yang N, mana I, G, mana yang L. Kita simak yang sederhana dulu sementara, ya kan? Kalau di sini dia diterangkan, nanti kita bahas bagaimana cara mencari terminalnya. Nah, ini yang sederhana aja dulu. Ya, ini adalah dia terminalnya seperti ini, ya kan? Kalau yang lebih validnya kita buka dia, ya kan? Di sini ada IG. Kalau kita kotak seperti ini, nah ini dia. Ini adalah IG, ya kan? Yang apa aja? Ya IG, ini IG. Kemudian ini terminal N, ini terminal F. Kemudian ini B, ini L. Kemudian yang paling kiri bawah ini adalah E. Masa ya? Nah ini dia, nanti kita pelajari. Ini adalah assembly-nya. Kotak yang kedua, ya kan?
Nah, kotak yang kedua kan. Bisa dipahami? Dia ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti yang lebih apanya bisa ketirak dari rangkaian, bisa menentukan tentang penterminal karena cara dia bekerja. Bahkan karena model-model lama dia menggunakan namanya ampere charge, orang nyebutnya ammeter ya kan. Sebab mobil-mobil lama pakai itu, sekarang kan nggak ada pakai ini lagi kan. Ya, bisa dipahami? Oke, nah, kemudian kemudian bagaimana cara langkah pemeriksaan di mobil? Oke, mendiagnosa. Kemudian pemeriksaan pada kendaraan. Kita mulai lagi ya. Ini rangkaiannya, rangkaian baterai. Kita lihat nanti akan kita pelajari. Kemudian langkah pertama, penyimpangan atau defleksi tali kipas. Defleksi tali kipas 7-11 mm dengan gaya tekan 10 kg. 10 kg defleksinya 7-11. Gimana cara ngukurnya nih? Ya kan? Kamu pasangkan di sini adalah roll. Coba lihat ini. Bantu Bapak. Ya. Coba ya, oke. Ada karena garisnya lurus kan? Yep. Oke. Ditarik pakai ini. Ya kan? Kamu cari ini ada satuannya kilo. Ini kilo. Berarti tarik 10. Ya kan? Kemudian berapa kebengkokan ke apanya itu? Ya kan? Kita tarik. Kita lepasnya dulu. Ini seperti dalam gambar. Ya, pasangkan rollmu. Ya, oke. Ya. Tunggu. Ambil tengahnya. Tengah dia. Ambil tengahnya. Tengah antara ini, nah, ya kan? Ya, tarik, lihat angkanya sini dia harus berada pada angka 10 ya kan? Nah, lihat sini. Ya kan? Lihat angka ini. Coba lihat sini. Ini pada saat ditarik, kamu pasang roll satu lagi, melintang dia ke bawah. Mana roll tadi? Sana. Ya kan? Ukur dia dari ujung kawat apa itu tadi. Sekarang kan 0 kan? Nah, itu 0 sekarang tuh kan? Ya. Taruh ujung rollmu itu di atas fibel, di atas tali kipas itu. Di atas tuh, ya kan? Yang benar itu adalah berapa speknya pada saat diberi gaya 10 kilo? 7-11 mm. Ya, rollmu itu ya lihat. Ini 10. Berapa? Berapa sekarang itu? Berapa mili? 4. Berapa? 4. Ya. Ya kan? Nah, ini harus kita set dia pada saat diberi gaya ini. Ya kan? Nah, coba naikkan. Ini udah tengah tarikan ini, belum? Coba geser apanya? Belum itu. Nah, coba dia geser ke tengah. Antara 20 il. Harus tengah dia. Ada. Nah, pas sekarang tuh 0 dia sekarang kan? Nah, yang jadi patokan yang kamu lihat ini adalah sekarang ini dan ini kan 0 ini. Apa ditarik ini berapa pergerakannya dari ujung ini kan? Iya, Pas, paham? Nah, pada saat dia di garis gaya 10 kilo, dia harus ini 10 kilo. Ya oke, berapa baca? Berapa? Berapa itu? 8 mili ya. Nampak semua udah ambil gambarnya? Udah di zoom? Udah? Pak. Nampak gambarnya? Pak. Oke, nah, yang angka ini lihat lagi, yang ditimbangan ini. Nih, sini. Nah, ini angka 10. Coba kamu lihat. Nah, ya kan? Gaya ini adalah 10 kilo. Paham? Ya kan? Ini gaya 10 kilo. Maka defleksinya adalah standarnya berapa? 7-11 mm. 7 sampai 11. 11. Kamu baca tadi berapa? 8. 8. Berarti ini Masih bagus. ya kan? Nggak perlu penyetelan Ulang. Oke. Longgar perkara sudah terbakar. Ya, kita pemeriksaan ini ya, ini. Kita ada pemeriksaan pada kendaraan, pemasangan kabel alternator dan regulator. Ini sekring. Ya, oke. Kemudian periksa sekring. Ya kan tadi kita mulai dari pemeriksaan tali kipasnya, kemudian ukur defleksi, yang ketiga sekring-sekringnya. Oke, pemasangan kabel alternator dan regulator. Oke, ini sudah terpasang. Oke, kemudian terminal baterai dan posibeling. Jadi ada sekring di sini. Oke, kuat ya kan?
Apa lagi? Berat jenis 1,25 sampai 1,7 pada betul gede. ini baterainya baterai ya? MF. Baterai MF ya. Oke. Alternator dalam kondisi terpasang. Suara Ya. abnormal dari alternator pada waktu mesin berputar. Alternator dalam kondisi terpasang. Suara abnormal dari alternator pada waktu mesin berputar. Ya, kita dengar, hidupkan mesin. Ada nggak dia bunyi-bunyi yang abnormal ya kan? Kita tes, hidupkan. Ada nggak? Ada bunyi-bunyi? Normal ya? Normal. Yang nggak hidup adalah lampu. Oke. Ya, jarumnya ada bergerak tadi ya? Ada gerak enggak? Coba. Nah, apa lagi? Pengetesan kemampuan kerja alternator menggunakan voltmeter dan ammeter. Voltmeter dan ammeter. 10. Ini lagi ampere meter kayak gini lagi, dia kan lepas ini kan, dia lepas hubungkan kayak gini nih, bisa kita pakai ini kita pakai ini, kemudian tegangan kita ujung diukur pada baterai ini dia 12 volt, ini negatif, ini positif kan, ya oke. Nah, jadi kamu mengujinya uji di tegangan ini ya kan. Kalau ini cukup dipasangkan di sini saja, ya kan? Bukan powernya, ya kan? Set dia ke 40 ampere. Saya pegang di sini. Kemudian tegangan di sini. Nah, ini tegangan, ini yang di sini. Nah, ya pasangkan tadi. Pasangkan. Ini pegang. Nah, nah ini satu, ini pegang di sini. Nanti mesti dihidupkan apakah ada pengisian atau tidak. Ya. Nah, dimasak. Tahu. Nah, sekarang berapa itu? 12,4 49. ya oke. Ini sekarang berapa dia? 1 ampere ya kan? Pegang nih satu lagi. Ini sangat dia diam. Nah, kalau sorot ini dengan kamera. Udah, nampak? Ini saat mesin mati ya. Nah, kemudian kita hidupkan. Mesin kita hidupkan. Udah dapat naik tegangannya kan? Gunakan data yang tadi ya, yang sebelumnya. Itu yang terbaca sekarang adalah data sistem pengisian dari listrik. Bisa dipahami? Ya, oke. Berapa sekarang? Tegangan 16,8. berapa? 16,8 volt, Pak. Ini kamu longgar ini. Nah, ini tegangannya 16, arus pengisiannya 35 ampere. Tegangan 16,9. Sudah. Dapat kan? Sudah. 16,9. Tegangan pengisian 16,9. Tegangannya 16,9 sekarang ini. Ya. Kemudian besarnya arus yang mengalir dari dinamo cas ke baterai adalah berapa besar arusnya? 30 Tiga berapa tadi? 35 sekian ampere ya kan. Besarnya arus satuannya adalah ampere. Tegangan satuannya volt. Besar arus ampere. Berapa ampere pengisiannya tadi? Berapa ampere arus masuk tadi ke baterai? 35 ya. 35. Kemudian tegangannya 16,8. 16,8. Apa lagi? Gimana? Tes kemampuan. Lanjut. Itu tes kemampuan tadi kan? Ya, lanjut. Pengetesan kemampuan menggunakan alternator ceker. Ya. Oke.
Jadi tes kemampuan tanpa beban, voltage yang diatur 13,8 sampai 14,8, kurang dari 10 ampere. Jadi kesimpulannya tadi bagaimana? Di sini kita mau baca tadi. Boleh. Udah dihubungkan seperti ini kan? Udah. Beban. Kita kan nggak punya beban tadi. Iya, Pak. Sekarang tanpa bebannya berapa seharusnya tegangan? Seharusnya dalam spesifikasi tegangan hanya 13,8 sampai 14,8 volt. 14,8 Volt. volt. Sekarang kenyataannya berapa? Berapa data yang dapat tadi? 16,8. 16,8 volt. Ya. Kemudian ampernya berapa? Kurang dari 10 Kurang dari 10. ampere. Tadi berapa bacanya? 35. Maka ini terlalu besar. Jadi overcharging dia. Terlalu besar pengisiannya. Ini kan udah dimatikan tadi kan? Iya. Udah dimatikan kan? Jadi tegangan terlalu tinggi. Kecepatan mesin idling hingga 2000 kan idling aja tadi kan? Nah, kemudian ini speknya. Nah, kita lihat. Jadi ini ada kendala ya kan? Dia ngisi tapi over. Tes Kemampuan kemudian, dengan beban. Ya. Pada langkahnya coba dibaca. Putaran mesin pada 2000. Yang nama pertama tadi namanya tes tanpa tanpa beban. beban. Sekarang apa lagi? Tes kemampuan dengan beban. Tes kemampuan dengan Beban. beban. Putaran mesin pada 2000 rpm. 2000 rpm. Hidupkan lampu besar dan semua perlengkapan listrik. Hidupkan. Lampu besar dan semua perlengkapan listrik. Ya. Voltage Dah ini diset apa kan? Ampere. Oke. Tegangan dah. Tegangan 15,7. 15,7 ya. Tekan. Kemudian lihat tensiometer ya. Ini adalah tes dengan beban ya. Ini RPM sekarang di hijau ya, hijau. Dia mintanya berapa RPM? 20. Nah, ini udah 2000. 2000 ya? Ya, 2000. Speknya berapa? Harusnya pengisian. Pada saat indikasi beban. Berapa speknya? Voltanya harus terbaca adalah 13,8 sampai 14,8. Berapa tegangan? 15,9. 15,9 masih ampere voltage ya kan? Harus yang diinisiasi berapa? Ini berapa? 36. Berarti harusnya sudah bagus. Tegangan terlalu tinggi. Itu permasalahannya. Tegangan itu kan. Oke? Apa lagi? Yang apa cecer ya? Nah, itu kita kasihnya ya. Ya, oke. Oke, kita kasihnya itu. Oke, langsung kita ke semua. Ya, Rangka ujung penggerak Ah, dari stator lalu dipisahkan. ya. Oke. Oke, kita buka. Buka. Ya kan? Ya. Kenapa Bapak turun tangan? Biar kerjanya cepat, ya kan? Iya, Pak. Karena kita Bapak berdemonstrasi. Ya, oke. Ini ungkit ini lagi kan? Ungkit drive and frame. Nah. Ya kan? Nah, sudah kita ungkit. Apa lagi? Buka. Kuli gitu kan? Nomor kuli. Jadi ini dijepit di ragum, ya. Oke, ini kita jepit di ragum.
Udah kan? Nah, kan? Buka puli ya. Nah. Ya. Udah lepas. Nah, lepas ini ring. Puli udah lepas. Ini baling-baling. Ya kan? Ini ring di bawah kan? Nah, nampak kan? Ini susunan ring atas bawah. Oke, nampak? Nah, apa lagi kita? Buka bantalan. Hah? Bantalan. Buka bantalan Menggunakan SST. SST. Ya. Buka bantalan belakang ya. Nah, udah ya. Nah, kita lepas lagi nak. Kita lepas. Pusing tengah ni kan. Nah, ini untuk melepasnya, ini keluarkan asli dulu kan, rusak ya, pasang dulu ya. Kita aman nokoknya kan. Ini kamu pegang seperti ini, ambil palu. Nah. Pusing dalam ya kan. Nah, pas rukanya lagi. Lepaskan solderan masing-masing pemegang kabel starter pada rek. Ini dah ya. Ini lahar nih, gak usah kita buka ya. Nah, kita bawa ke sana semua alatnya. Pas nih kan Ya, Bu. dari rumahnya. Coba kamu perhatikan, ini positif, yang dua ini negatif. Di dioda negatif, ini dioda Titik. positif. Ini katanya nih, udah selangnya anti panas kan? Kita pakai kunci lah. Ya. Oke. Yang positif harus pakai isolator. Mana kunci 8? Kunci 8. Nah, hembuskan. Ini kan? Nah, lepaskan ini. Nah, kemudian ini ada dioda. Ya kan? Ini ada finger rectifier. Ini solder suruh buka, ya kan? Oke, ini pegas putus. Oke. Ini untuk apa? Negatifnya. Pasang. Oke. Itu satu. Oke. Kemudian di sini ada dioda, ada 6 di gambar ini. Ini ada di sini ada dioda positif dan ada dioda negatif. Dia keluarannya di kabel ini, kemudian di alternator. Nah, ini kan dioda nih, ya kan? Kabelnya berapa jumlahnya nih? 1, 2, 3, 4, ya kan? Ya. Coba kamu lihat nih, berapa kabelnya nih? 6 kan? Nah, mana dia kabelnya di sini nih, ya kan? Yang keluar dari kumparan ini, berapa jumlahnya nih? 1, 2, 3, 4, ya kan? 5, 6, ya kan? Ini dia model bintang kumparannya ini. Nah, ini arusnya adalah arus AC. Ini dia susunan dioda seperti ini. Diodanya berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ya. Kemudian ini adalah arus bolak-baliknya, dia modelnya CT, ya kan? Ini arusnya keluarannya 1, 2, 3, ya kan?
Ini yang keluar dari alternator. Ini arus bolak-balik. Kemudian DC arahkan ini menjadi positif, yang sebelah sini menjadi negatif. Bisa dipahami? Paham tidak cara kerjanya? Maka yang negatif menjadi terminal E. Yang kabel ini kan 6 keluarannya nih. 1, 2, 3. Ya kan? 1, 2, 3. Jadi kumparan 1, kumparan 2, kumparan 3. Kamu lihat ini yang posisi apanya diodanya positif negatif. Nah, ini dia. Ya kan, ini kabel masuknya. Ya kan? Nah, ini pertautan diodanya. Ini yang menjadi dioda nih. Yang mana dioda positif ini? Ini yang menjadi dioda positif. Ya, ini positif. Yang ini negatif. Ini kasus ini. Ya. Ini kan dia pakai pelindung. Yang ini tidak punya pelindung. Ya kan? Ini negatif dia. Nah, dia seperti ini. Ya kan? Ya. Oke. Kemudian bagaimana cara mengukur lagi? Ya, gulungan dan dia ini yang generator ini, alternator yang ini yang mengeluarkan arus listrik. Yang dikeluarnya kan arus AC. Kemudian dia arahkan oleh diodanya model CT namanya nih, center tap. Ya kan? Nah, jadi ini yang keluarannya ke positif, ini udah jadi positif, yang ini menjadi negatif. Bisa dipahami? Ya kan? Nah, ini positif, ini negatif. Jadi aslinya ini bolak-balik arusnya. Ya kan, arus AC. Ya. Nah, jadi bagaimana cara dia merubah? Alternator ini adalah alat penukar energi. Ya kan, dia mesin konversi energi ini. Dia energi mekanis, ini putaran mesin dirubah menjadi energi listrik. Dia konversi energi. Dari tenaga mekanis mesin dirubah menjadi energi listrik. Listrik disimpan di dalam baterai. Dirubah menjadi energi kimia. Nah, kemudian ini fungsinya adalah membuat medan magnet. Kalau ini kamu kasih arus, maka ini akan timbul medan magnet. Apabila pada sebuah kumparan, ya kan, ini kumparan, ya kan, dia berputar. Pada saat ini sebuah medan magnet, pada intinya ada di sini kumparan, maka pada kumparan tersebut akan timbul namanya GGL, gaya gerak listrik. Ya nggak kamu? Ini ada magnet, kamu ambil, anggap aja ini paku, kamu lilitkan kabel ini aja lah. Percaya nggak kamu? Ini seperti ini, ya kan? Mau gulung aja seperti ini. Kemudian kamu pasangkan bola lampu di sini. Kemudian kamu jadikan pemotong medan magnet di sini. Apakah di sini akan menimbulkan arus listrik? Ya kan? Ya. Nah, ini konsepnya. Sebuah inti besi. Kemudian terjadi pemotongan medan magnet. Ada kumparan tembaga, kumparan kabel. Ini intinya kamu potongkan di sini magnet, maka pada sini akan timbul medan GGL atau yang kita kumpulannya namanya adalah arus listrik. Saya nggak kamu, ini hanya konsepnya seperti itu. Kamu bikin sendiri dinamo ini bisa. Kamu bikin kincir air di rumah seperti ini aja bikin. Kamu kumpar benang aja bisa. Ya. Yang sehat, udah. Nah, coba kamu teskan. Tempelkan dia sekarang. Enggak, di sini. Ada magnet enggak? Enggak ada. Ya. Ya, coba, tes. Ada. Coba tarik. Coba, mau coba semuanya. Semuanya mencoba. Ya, magnet kan? Nah, magnet inilah. Medan magnet inilah pemotong medan magnet pada inti kumparan ini. Ini kan inti magnet ini, inti besi. Di sini ada kumparan, maka pada pemotong ini akan terjadi arus listrik. Jadi energi mekanis mobil dirubah menjadi energi listrik. Jadi tenaga flux magnet. Kenapa dia FDF? Ini artinya flux, ya. Flux itu artinya gelombang magnet. Saya dipahami. 3,9 sampai 4,1. Kalau ini tanpa IC regulator, ini tidak menggunakan IC. Kalau tanpa IC berapa? 3,9 sampai 4,1 ohm. Nah, kita gunakan ini untuk uji.
ini masih bagus atau tidak, masih dalam spek atau tidak kan. Kita tes ini, kita pindahkan ini ke ohm ya. Kita tes, ya kan, kita kalibrasi 0 ya. Oke, kita tes. 4,5 sampai 5,5 5 ohm. Kenapa dia tinggi? Karena ini sedang keadaan panas. Ya, itu nggak apa-apa, menunjukkan tak teringga. Nah, kemudian ada pengujian sambungan kan. Ini kan ujung kabel nih. Ujung kabel ini dipasangkan ke sini, putar-putar sampai ke sini. Ya kan? Ini uji magnet, uji hubungan. Kemudian sekarang kita uji ground test. Ground test ini harus tak teringga. Ini kan artinya tak teringga, ini kan mega ohm ini, 0 ini. Nah, dia nggak boleh bergerak. Kita teskan dia begini. Ini posisi body ya. Body as, ya kan? As ini, asnya tidak boleh terhubung ke cincin ini. Ada terhubung. Nah, berarti bagus. Ya kan? Nah, ini hubungannya bagus, uji groundnya pun bagus. Ground test. Kemudian Periksa bantalan, kemungkinan harus kasar. terkasar. Oke. Ini nggak ada kan, teman ya? Stator, pengetesan sirkuit terbuka. Periksa bahwa terdapat hubungan antara tiap-tiap ujung gulungan kabel koil lead. Kan satu ini, ya kan? Ini kan sudah kumparan. Ini ke sini diuji 1, 2, 3. Ini N1. Paham dong? Dia ambil CT-nya di sini, center tab-nya. Ya kan? Jadi kabel ini jumlahnya 3, dia kumparannya kan 3 nih dalam ini. 3 inti dalam ini kan? Paham maksudnya? Iya, Pak. Jadi dia ambil kaki ini. Kenapa dia jumlahnya 6 kakinya di sini? Ya kan? Karena kaki yang satu di yang ujung ini kan terbelah semuanya. Ini namanya kakinya satunya kaki N. Kan kaki N ini. Ya kan? Ini ke kaki netral. Jadi kalau kita dikeluarnya di sini adalah ini satu, yang ini terhubung semua ini. Satu kaki ini. Yang ini keluar ini. Jadi kabel ini kan diambil tengahnya, ya kan? Keluarnya ini N1, kemudian ke dioda 1 nih kan? N1 dioda 1, N1 dioda 1. Paham? Ini yang dibagi di 3. Saya dipahami? Saya? Ada hubungan kan? Dan satu terhubung. Ini terhubung. Ini Masih ada. ya 0 ohm ya. 0. Ada tahanan ya. Nah, kemudian menguji yang ini lagi, ini positif negatif kan, dioda ini kan platnya plat positif dan negatif. Ini udah oke, kabelnya terhubung semua kan. Nah, yang nggak boleh itu adalah uji ground test. Ini nggak boleh dia terhubung ke masanya, ya kan? Nggak ada kan? Ada hubungan dia ke masa, nggak ada kan? Zong ya. Oke. Ini udah oke, ini udah oke. Ini uji ground. Pengetesan hubungan dengan massa, periksa bahwa tidak terdapat hubungan antara masing-masing ujung gulungan kabel dari inti stator. Ini kan inti ini. Nggak boleh ada hubungan. Yang ini nggak boleh terhubung, yang ini juga nggak boleh terhubung, yang ini juga nggak boleh terhubung. Kalau terhubung dia dikatakan coslet atau ground. Kemudian sikat dan pemegang sikat. Panjang sikat itu adalah yang menonjol itu adalah 5,5. Jadi kalau kamu memasang, ya kan? Mana dia ini? Ini adalah kita tutup ujungnya ini adalah 5,5 gitu. Ya kan? Dari mana? Ya. Ya kan? 5,5 mili. Ya kan? Paling pendek ya kan, minimum ini adalah 10. Ada 1 ya. Oh ya, masih bagus kan? Ya. Oke, nanti kita pasang. Oke. Kemudian pengujian rectifier. Jenis 30 pemegang sikat bagian positif hubungan ujung positif ohmmeter dengan terminal B dan ujung negatif dengan terminal rectifier. Jika tidak dapat hubungan arus, rectifier harus diganti. Nah, ini dia. Ya kan? Nah, ini kita uji. Ya kan? Ya kan harus ada hubungan. Nampak kan? Nampak. Ya, oke, dia bergerak berarti bagus. Ya kan? Nah, dia tidak boleh terhubung kalau ini negatif. Ini negatif, nggak boleh ada hubungan ini. Ya kan?
kan mega off ini. Ya kan? Kalau dapat nanti dia nyatakan bocor. Ya, nggak boleh dia ini terhubung ke masa, nggak boleh. Itu maksudnya. Ya kan? Dia ini sama ini, dia boleh begini. Ya kan? Dia ada hubungan dia karena yang diukur nanti body kita. Ya. Kemudian kalau begini baru ada hubung. Nah, ini yang positif, ini negatif. Ini tumbungnya ini positif. Katakanlah ini yang positif di sini. Berarti ini yang positif. Yang ini adalah negatif. Ini negatifnya, ini positifnya. Karena ini yang terhubung ke positif. Kedua, dan kemudian ini yang ini kebalikannya. Yang ini adalah yang ini adalah positifnya sini, berarti ini negatif. Ya, dia ada dioda positif dan ada dioda negatif. Nah, oke. Ya, sudah. Ya, terus. Ya. Kan? Pada hubungan kan? Ya kan? Beko terhubung ya, negatif. Ya kan? Mau jadi dioda, ke negatif, ke positif. Ya kan terhubung kan? Ya. Yang dua. Kemudian kalau kita balik dia Mati. ya berarti tidak terhubung kan? Berarti ini Pak bagus ya kan? Tidak ada koslet. Ini baru ya kan? Kalau ini tidak boleh menjual. Nah, kemudian kasih ini ring itu mana ring ini? Ringnya dua nih. Nah, masuk ini kan? Nah, apa lagi ini lagi kan? Nah, udah. Dia pakai tenaga tuh. Kita mau dedak dan dipasang dulu beras nih agar dia mundur ya kan? Nah, silakan bautnya. Nah, gitu kan? Nah, gas lagi F dan E ini. F dan E mana baterai? Ya kan? Nah, ini dulu ke sini. Tarik lihat lampunya ini. Nampak dia. Nah, coba. Sudah kan? Ya kan? Ini pengisiannya. Nampak bagus. Oke, kalian tes coba. Oke. Kalau nggak dikasih arus F mau nggak dia? Coba. Ini kan dia ngudi, ya biar nampak sama teman-teman. Ya kan? Coba nggak dikasih arus F ya. Oh dia. Nggak ada kan? Karena tidak ada pemotongan medan mah. Oke, ulang lagi. Ya kan? Sekarang kita kasih F ya. Ini kita bikin magnetnya. Oke. Oke ya? Nah. Oke, silakan dipasang. Kalau dalam pengontrolan ini, bagaimana cara dia mengatur pengisian itu adalah besar kecilnya magnet yang diberikan cara ngaturnya. Kalau dia dikasihkan arus tegangan 12 langsung, ya kan, itu magnetnya besar, maka tegangannya tinggi, ampernya besar. Jadi ini ada di regulator, ada dipasangkan resistor, coba sini. Ini dia, ini R-nya. Jadi kalau dia putaran tinggi, mesin ngebut kan, maka arus yang masuk ke F harus melewati resistor. Bisa dipahami?
Kalau dia putaran rendah, maka dia tidak melewati resistor. Bisa dipahami? Buka tutupnya. Ya kan? Ini F udah. Kemudian pengatur regulator namanya arus N. Lampunya bagus ya. Lampu udah bagus. Kemudian di rangkaian ini dari B ini kan dari B dinamo cas nih kan? Mana dari apa? Berapa? Ini positif. Nah, dia harus yang dinamo cas mana nih? Dia ini berdiri sendiri. Karena yang diukur di sini adalah berapa arus yang diberikan oleh dinamo. Kalau ini udah terpakai nih, sebelah sini terpakai, ya kan? Ini yang ke kunci kontak kan, ya kan? Ini dari yang sumber arusnya kan dari baterai 30 ini, kan diambil dari 30 di sini dibagi kan untuk ke kunci kontak. Ini adalah terminal 50. Ini B ini diambil dari sini dia untuk pengecasannya. Arahnya kemari, ya kan? Nah, ini beban, ya kan? Ya. Ini nggak boleh kosong ke bodi ya. Nih, kalau di mobil lama ini, kalau pakai ammeter nih sering terbakar. Mobil baru nggak ada pakai ini lagi. Lampu cas saja kan, seperti ini. Ini udah oke. Ini udah berdiri sendiri. Ini udah dibagi bersama, ya kan? Ke kunci kontak. Kemudian ini ke mana nih, ya kan? Ini pembagian kan. Ini arus B kan. Ini arus B, udah. Kemudian ini adalah arus IG. Kemudian ini adalah yang ke kunci kontak nampaknya. Ini dia ngambil ini seharusnya. Ini adalah untuk dinamo cas, lampu CHG kan. Oke. Di sini ada dua kumparan. Yang pertama namanya ini adalah voltage relay. Kemudian ada namanya ini voltage regulator dan voltage relay. Yang dua ini. Salah satunya. Mana yang relay? Ini relay. Yang sebelah sini adalah relay. Ini adalah regulator. Oke. Nah, yang mana ini? Coba kita lihat. Yang pertama yang kita lihat yang paling mudah dicari dulu adalah terminal E kan. Yang E ini adalah yang terhubung ke body. Ini dia. Putih strip E. Hitam. Ya kan? Regulator ini kemana pergi, ya kan? Hanya ke dinamo cas. Mana bikinnya channel E? Yang E yang mana ini? Kuning. Ya? Kuning. Nah, dia terhubung, ya kan? Putih strip E. Hitam. Ini dia. Nah, oke. Bisa dipahami? Ya kan? Kemudian yang untuk yang dari rangkaian ini, yang R untuk F adalah yang berhubungan dengan R. Ini F kan? F ini F kan? Untuk ke magnet ini arus yang mau dimasukkan. Yang pertama dia yang berhubung ke resistor. Kemudian dia ada platina kan? Yang terhubung dengan pengontak ya kan? Nah, mana dia di sini? Ada dua kemungkinan. Yang putih strip merah atau putih strip hijau. Bisa memahami? Nah, yang mana dia ini? Yang mana yang F? Strip F ini dia berhubung ke kontak yang tengah ini. Yang tengah ini. Ya kan? Dia akan terhubung terus nih. Di R ini mana yang terhubung dengan kontak yang tengah ini? Nah, mana dia rangkaiannya? Ini kan terhubung sini. Ya kan? Kakinya ini, kakinya yang bawah nih. Nah, berarti yang ini putih strip hijau kan? Ya kan? Bisa dipahami? Ini adalah putih strip hijau. Ini adalah F ya. F yang mana? Putih. Putih strip hijau ya. Yep.
orang-orang kampung merangkai ini gitu, dia nyari, nggak perlu apa. Oke. Kemudian yang lawan dari kaki dari R ini adalah I. Berarti ini adalah I. G. Putih strip merah. Putih strip merah. Mana IG? IG yang ini kan? Ya, ini dari kunci kontak. Kunci kontak. Ini dia kan? Nah, ya, dah. Ya, G apa lagi? Ada 3. Nah, dari IG udah ya? IG kunci kontak udah ya? Ini yang dijadikan arus yang akan dijadikan pengisi magnet dari alternator. Kemudian lampu IG. IG ini lampu casnya adalah dari kunci kontak IG. Hubungkan dia ke sana. Kemudian yang ini dihubungkan ke IG kunci kontak. Nah, ini hubungkan dia kemari. Ganti kabel buka kepala ini. Hubungkan dia ke sana. Ya, ke sana. Ya. Ke sana lagi. Nah, tuh, ya kan? Nah, ambil di sini. Ganti kepalanya. Ya kan? Ini IG, ambil dari IG. Kemudian kabelnya terus ke ini yang lampu ya. Ya, Pak. Lampu yang L ya. Yang L ini dia sifatnya adalah langsung ke Kumparan. ke tengah sini ya. Yang tadi yang ini kan. Yang berarti dia yang garis tengah ya. Masih tengah dia. Yang L kan. Ini kumparan yang tadi. Ini switch yang tadi kan. Jadi yang untuk lampu kontak relay ya kan, yang L adalah ke kontak tengah. Nah, mana dia kontak tengah? Ini dia kontak tengah kan? Yang ini untuk yang ini kan untuk resistor kan? Ini adalah untuk lampu. Jadi yang L ini langsung ke bagian tengah. Ya kan? Ini bagian tengah. Udah? Kamu lihat kakinya, cap dari sini dia terus kemari ya kan? Ya. Ambil dia garis tengah. Jadi warnanya adalah kuning strip putih. Udah. Ini dia. Kuning strip putih. Udah. Selesai lampu kan? Apa lagi? Arus N ya. N lagi nak. Iya. N. Ini kabel N. Kabel N ini terhubung ke mana dah? Ke koil langsung ya. Koil langsung. Putih strip biru. Mana dia? Strip biru yang ini nak. Biru. Ini dia kan. Ini terus dia ke kumparan. Dia berdiri sendiri dia kan. N ini dia terus ke kumparan, dari kumparan terus ke negatif. Ini kumparannya, ini negatif ya kan. Ya, berarti yang ini dia kan. Ya, ini kakinya ini kabelnya putih strip biru. Nah, apa lagi? Ada B. Ya, ini dari B langsung ke di voltanya adalah yang tengah ya kan? Ini B satu lagi ya, ini B. Ya kan? Ini langsung kemari aja lagi kan? Nah. Sebentar carinya kan? Iya. Nah, kemudian dia pergi ke kontak. Ini putih dia kan? Ini dia berdiri sendiri. Tanglah. Ya kan? Ah.
sama 17. Dah. 1182 baterai. Karena tegangan baterainya kan satu ini. Karena baterainya lama kan. Sudah 30 ya. Ini ya kan. Tegang tadi udah tinggalnya terlalu tinggi ya. Udah 23, 25 sampai turun ya, karena baterai udah mulai mengisi.